warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang judulnya Konseling dan Psikoterapi Islam, ditulis oleh Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Di bab 1 ini isinya yaitu mengenai tentang penjelasan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, metode, prinsip, dan perbedaan antara konseling dan psikoterapi Islam. Nah, di bab 1 ini memuat apa saja definisi dari konseling konseling Islam, terus ada juga psikoterapi Islam, teori-teori yang terdapat dalam konseling Islam. Tidak hanya itu, ada pun bagaimana metode-metode dalam menggunakan psikoterapi Islam, penjelasan mengenai kesamaan serta perbedaan antara konseling Islam dan psikoterapi Islam. Kedua, ada hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia pada konseling dan terapi Islam. Ini isinya itu memberikan pemahaman mengenai manusia itu manusia sebagai biologis, manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang religius. Penjelasan mengenai saja potensi yang ada dalam diri kita, yaitu diri kita sebagai manusia dan juga kebutuhan manusia dalam psikoterapi Islam. Di bab 3 ada sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dari bab 3 itu menjelaskan mengenai bagaimana awal terbentuknya psikologi Islam, kemudian siapa saja pelopor yang pertama kali mencetuskan adanya psikoterapi Islam, apa saja bentuk-bentuk dan teknik-teknik dalam psikoterapi Islam, penjelasan mengenai bagaimana hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu kesehatan yang lainnya. Dan di bab 4 ada sehat dan sakit dalam Islam. Bab 4 ini isinya yaitu penjelasan mengenai definisi sehat dan sakit, terus bagaimana sehat dalam kesehatan mental, apa saja konsep dari sehat dan sakit menurut Islam. Kemudian ada sakit sebagai takdir atas ketetapan Allah yang menguatkan iman. Kemudian di bab 5 ada isinya yaitu manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Di bab ini itu isinya yaitu definisi mengenai manajemen dan serta prosedur konseling, apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konseling serta psikoterapi, mana tata cara serta langkah-langkah yang dilakukan oleh terapis, penjelasan mengenai model-model psikoterapi dalam Al-Quran serta Sunnah Rasul. Adapun kelebihan dari buku ini tuh ringan ya teman-teman, mudah dibawa, terus penjelasannya juga sangat mudah dipahami, juga menambah wawasan serta pengetahuan baru tentang konseling dan psikoterapi. Yaitu menarik karena ada cantuman dari beberapa surat itu teman-teman di beberapa bab yang sangat-sangat relevan. Kekurangan dari buku ini itu karena buku psikoterapi itu masih sangat jarang dan sulit ya teman-teman untuk menemukan buku seperti ini, jadi itu menjadi salah satu kekurangan. Ada juga kekurangannya itu menurut saya karena di beberapa bab tercantum beberapa surat yang tertulis tapi ayatnya tidak disertakan, jadi agar kita kedepannya lebih mudah memahami apa itu isi dari surat tersebut dan juga bagaimana penjelasannya, mungkin kedepannya bisa dimasukkan yang baik untuk buku ini. Nah, kira-kira itu tadi ya teman-teman review saya dari buku konseling dan psikoterapi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.